Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khataman nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Atas berbagai limpahan nikmat yang masih Allah karuniakan kepada kita sampai detik ini, tentunya pantas dan patutlah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika jamaah haji berkumpul di padang Arafah, wukuf di Arafah, saat ini kita berkumpul di lapangan sekolah untuk melaksanakan salat Idul Adha, mengimani dan meyakini bahwa hakikat Idul Adha adalah kita bagaimana mampu mengikhlaskan segala sesuatu yang kita cintai, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Salawat serta salam senantiasa kita jaga dan kita rawat di dalam hati dan dada kita, untuk kemudian kelak mengantarkan kehidupan kita ke dalam pintu gerbang kebahagiaan yang berbahagia secara paripurna, baik di dunia terlebih di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Akar kata kurban adalah qaraba yaqribu kurbanan, yang maknanya adalah mendekat. Setidaknya ada dua indikator yang terpatri ke dalam kata kurban ini. Yang pertama adalah orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Orang yang sudah dekat dengan Allah akan lebih mudah dan sangat-sangat mudah untuk dapat melaksanakan ibadah kurban. Dan yang kedua, hak kurban itu ditujukan kepada orang-orang yang senantiasa berikhtiar dan berupaya dengan sepenuh hati untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang tak dapat dan tak mampu? Dari segi finansial ia mampu dan sangat mampu dalam melaksanakan ibadah kurban, namun ia hanya mampu mengumpulkan sederet mobil mewah, beberapa unit rumah mewah, dan beberapa tumpuk bermuk-muk tumpukan emas yang ia miliki, namun tak mampu mengeluarkan kurban yang seharusnya ia lakukan. Bahkan Rasulullah SAW mengecam keras, sangat membenci orang-orang yang dari segi finansial mampu melaksanakan ibadah kurban, namun tak tergerak dan tak terlaksana ibadah kurban yang ia laksanakan. Dalam hal ini Rasulullah SAW menyatakan, ketika orang-orang yang senantiasa mampu untuk melaksanakan ibadah kurban, namun ia tak mampu melaksanakannya dalam praktiknya, kata Rasul, "Man kana lahu sa'atan wa lam yutah fala yaqrabanna musallana." Siapa yang ketika ia mampu melaksanakan ibadah kurban, namun tak ia laksanakan, kata Rasul, "Fala yaqrabanna musallana," maka jangan sekali-kali ia datangi tempat salat kami. Ini bentuk kemarahan dari Rasulullah SAW ketika kita mampu melaksanakan ibadah kurban, mobil mewah, rumah mewah, tumpukan-tumpukan emas kita miliki, namun ibadah kurban tak kita laksanakan, maka kata Rasul, jangan sekali-kali dekati tempat sholat kami, kata Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ini juga sudah menegaskan kepada kita bersama dalam Quran surah Al-Kautsar.
Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh kata Allah, kami telah memberikan kepadamu kal kautsar, al kautsar, nikmat yang banyak. Kalau kita tarik garis secara bahasa, makna banyak dalam bahasa Arab, dalam kaidah bahasa Arab adalah katsir, banyak. Tapi kata Allah di sini, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang tak hanya banyak, tapi sangat-sangat banyak, kata Allah. Tinggal saja bagaimana kita mampu mensyukuri berbagai macam nikmat yang sudah Allah berikan kepada diri kita. Maka kemudian dengan nikmat yang banyak tersebut, kata Allah, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka salatlah kepada Tuhanmu, laksanakanlah salat untuk Tuhanmu, di rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Ini menjadi penanda bahwa dengan nikmat yang banyak justru Allah berikan kepada diri kita, ada dua poin yang menjadi pembeda. Semakin mengantarkan diri kita lebih dekat kepada Allah, atau justru malah menjadikan diri kita lebih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Benarlah sebuah ungkapan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Siapa yang tak pernah bisa bersyukur kepada hal-hal yang sedikit, kata Rasul, maka sungguh ia tak akan pernah bisa mampu bersyukur kepada hal-hal yang banyak. Nikmat kesehatan, rezeki yang Allah berikan kepada diri kita, mudahnya urusan rezeki yang Allah berikan kepada diri kita, anak-anak saleh dan saleh adalah rezeki bagi diri kita, kemudahan urusan rezeki bagi diri kita. Sehingga rezeki yang Allah berikan kepada diri kita tidak melulu tentang uang, tidak melulu tentang materi. Ibadah khusus pelaksanaan ibadah haji adalah ibadah yang istimewa, karena ibadah yang dilakukan tidak hanya mampu dari segi fisik, tapi juga mampu dari segi finansial. Kita yang belum mampu, masih berkumpul di tanah lapang ini, masih berkumpul di lapangan sekolah ini, kita belum mampu berkumpul di Arafah. Harapan dan doa kita mintakan kepada Allah, Allah kumpulkan kita pula di Arafah di tahun-tahun berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan dan menegaskan bahwa segala hal yang sudah kita kurbankan, bukanlah yang sampai kepada Allah itu daging yang kita sembelih, bukanlah yang sampai kepada Allah itu adalah darah yang kita alirkan, tetapi kata Allah, apa yang sampai kepada Allah bukan hanya darah, bukan hanya daging, tapi yang sampai kita kepada Allah adalah ketakwaan yang kita miliki. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Quran surah Al-Hajj ayat ke-37, "La yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Kata Allah, bukan darah yang kita potong, bukan darah yang kita alirkan, bukan daging yang kita potong yang sampai kepada Allah, tapi ketakwaan kita lah yang sampai kepada Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Ketika kita merujuk sejarah latar belakang pelaksanaan ibadah kurban, tentunya kita memahami bahwa hakikat kurban adalah kita bagaimana mampu mengikhlaskan segala sesuatu yang kita cintai, namun kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta kepada suami, cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada harta yang kita miliki, cinta kepada jabatan yang kita miliki. Ketika kita cinta kepada Allah untuk sarana mendekatkan diri kita kepada Allah, maka tentunya kita siap untuk mengorbankan apa yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah As-Saffat ayat ke-100, dimulai dari ayat ke-100 sampai dengan ayat 109. Bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam setengah abad belum dikaruniai buah hati. 25 tahun lamanya belum dikaruniai buah hati. Tentunya lagu yang disampaikan oleh Haji Roma Irama tidak ada apa-apanya dengan apa yang sudah dijalankan dan diamalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika lagu Haji Roma Irama yang menyampaikan 10 tahun belum memiliki putra. Lain halnya dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam 25 tahun, namun dengan penuh kesabaran ia meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, berikanlah kepada aku keturunan-keturunan yang salih, zuriat-zuriat yang salih. Usia Nabiullah Ibrahim semakin senja, begitu pula dengan istrinya. Maka kemudian ketika perjalanan yang dimintakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada diri kita untuk belajar tentang keikhlasan, merujuk kepada Quran surah Al-Ikhlas, nama surah yang dinisbatkan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan nama Quran surah Al-Ikhlas, tapi tak satu pun kata ikhlas kita temukan di dalamnya. Ini penanda bahwa
lafaz ikhlas hanya mudah untuk diucapkan, namun sulit sekali untuk kita amalkan dalam hati nurani kita. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Maka kemudian dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Maka kemudian kami berikan kabar gembira kepada dia, kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bighulamin halim, dengan kedatangan seorang anak, seorang buah hati, al-halim. Al-halim di sini maknanya adalah orang yang sangat-sangat memiliki kesabaran. Ketika Allah menegaskan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Namun hal ini al-halim kata Allah adalah orang yang tak memiliki batas kesabaran. Kita mungkin pernah sering menyebutkan atau mendengarkan kesabaran ada batasnya. Namun lain halnya dengan Nabiullah Ismail alaihissalam. Al-halim, kesabaran tanpa batas. Sehingga kemudian ini termasuk ke dalam Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian masuk ke dalam kategori ulul azmi dalam urutan para nabi. Dengan kesabaran yang sangat luar biasa, sehingga kemudian Al-Halim itu manusia yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa, ditimpa dengan musibah, ujian yang sangat luar biasa, ia tetap sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ke-102 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Falamma balagha ma'as sa'ya." Dan ketika Nabiullah Ismail alaihissalam sudah sampai pada usia sanggup berjalan bersama Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika mampu jalan beriringan antara ayah dan anak, maka kemudian qala, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan, berbicara, ngobrol kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku tersayang, wahai anakku terkasih, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku lihat dalam mimpi, anni adzbahuka, sesungguhnya dalam mimpiku itu aku menyembelihmu." Nah, ini dalam mimpi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Seakan-akan ia merasa perintah Allah itu, bukan seakan-akan, ini sudah mutlak, dia merasakan bahwa mimpi adalah bentuk petunjuk yang Allah berikan kepadanya untuk menyembelih putranya yang baru saja ia miliki. Ini dahsyat dan luar biasa. Kita baru memiliki anak, kita baru naik jabatan, kita baru memiliki kendaraan, sangat sayang sekali terhadap apa yang kita miliki. Namun ketika itu baru kita miliki, sanggupkah diri kita untuk mengorbankan, memberikan segala apa yang kita miliki itu kepada Allah atau orang-orang di sekeliling kita? Contoh sederhana, ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, kita pilih mana yang sudah tak terpakai, mana yang sudah mulai luntur, mana yang sudah karet yang sudah mulai longgar, mana yang kira-kira paling buruk yang kita miliki di antara etalase lemari yang kita miliki. Ketika kita ingin mengeluarkan infak, kita pilih uang-uang yang nominalnya paling sedikit, kita pilih nominalnya yang paling sedikit, kemudian uangnya yang paling buruk bentuk dan fisiknya dari uang yang ingin kita sedekahkan. Padahal kemudian ini menjadi pertanda bahwa bentuk kecintaan ta'abbudi seorang hamba Allah ketika ia baru memiliki seorang putra dengan penuh kesabaran 25 tahun, ia tak memiliki anak, kemudian ia kurbankan, ia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang disampaikan Nabiullah Ibrahim ketika ia menyampaikan, ia melihat dalam mimpinya, ia menyembelih anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam, "Fanzur madza taro." Bagaimana pendapatmu, nak? Terkadang kita sebagai orang tua sangat otoriter, sangat memaksakan kehendak diri kita sebagai orang tua. Apa mau orang tua, anak harus ikut. Apa mau orang tua, anak harus patuh. Apa yang diinginkan orang tua, anak harus patuh dan taat. Sehingga kemudian ini menghilangkan nilai-nilai demokrasi di dalam rumah tangga dan keluarga kita. Hal ini sudah diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. "Fanzur madza tara," bagaimana pendapatmu, nak? Dengan kesabaran yang sangat luar biasa atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, karena memiliki orang tua yang salih dan keturunan yang salih yang dilahirkan, Nabiullah Ismail alaihissalam menjawab, qala, "Ya abati, wahai bapakku tersayang, if'al ma tu'mar, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu." Kalau kita tanya sama anak kita sekarang, Bapak Ibu, "Nak, tadi malam Bapak bermimpi, Bapak menyembelihmu." Apa kira-kira respon anak kita? Mungkin kata-kata yang buruk akan terucap, atau bahkan kita akan merasa sakit jiwa barangkali diri kita ini.
Tapi ketika ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaannya kepada Allah, maka kemudian dia persembahkan seluruhnya yang ia miliki, meskipun baru saja ia miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga kelak engkau akan mendapatiku masuk ke dalam kategori orang-orang yang sabar. Rasulullah SAW pernah menegaskan, man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Siapa yang mencintai sesuatu maka dia adalah budaknya. Kalau kita cinta sama anak kita, kita budaknya anak kita. Kita cinta sama suami kita, kita budaknya suami kita. Kita cinta sama istri kita, kita budaknya istri kita. Sehingga ketika cinta yang kita bangun dalam diri kita terhadap segala sesuatu yang kita cintai, kita siap melakukan apa saja kepada segala sesuatu yang kita cintai. Ketika kita cinta kepada Allah, maka segala hal akan kita kurbankan, akan kita berikan, akan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang kita memilih dan memilah mana yang pantas kita keluarkan, mana yang akan dikeluarkan, mana yang ditahan-tahan. Sesungguhnya itu belum cinta yang kita munculkan di dalam hati dan nurani kita. Wa man ahabba syai'an katsira dzikruhu. Dan siapa yang cinta kepada sesuatu, kata Rasul, katsira dzikruhu, maka tentunya ia banyak mengingat segala sesuatu tentang yang dia cintai. Kita cinta sama suami istri kita, kita tahu dia suka makanan apa, dia suka pakaian warna apa, kebiasaannya apa, anak-anak kita senangnya apa. Tapi ketika bukan cinta yang kita miliki, kita kadang memberikan segala sesuatu yang tak pernah disukai dan diidamkan oleh anak istri bahkan suami kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setidaknya dalam proses yang dilakukan, Fanzur Madatara yang sudah disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dijawab, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah, wahai ayahku. Maka kemudian diletakkanlah Nabiullah Ismail alaihissalam di sebuah wadah, di sebuah tempat, ditimpakan pelipisnya, kemudian diangkatkan sebuah pisau, ditutupkan wajahnya, sehingga kemudian ketika dimulai digesekkan pisau yang tajam, parang yang tajam di atas leher Nabiullah Ismail alaihissalam, maka kemudian Allah memanggil, wahai Ibrahim, karena kau sudah melaksanakan mimpimu, kata Allah, maka kelak kisah ini akan abadi kepada orang-orang setelahmu, kepada umat-umat setelahmu. Maka inilah latar belakang dan asal mula terjadinya sejarah pelaksanaan ibadah kurban. Proses yuwaswisu fi sudurin nas, bisikan-bisikan hati yang dilakukan oleh setan kepada Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam diabadikan, yang saat ini akan dilaksanakan oleh jamaah haji untuk berangkat ke Mina, untuk melempar jumroh, untuk melempari setan-setan yang kemudian berusaha membisikkan keburukan-keburukan di dalam dada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sehingga kemudian upaya yang dilakukan untuk melempari bentuk setan tersebut dalam pelaksanaan ibadah haji, melempar jumroh di Mina, inilah yang kemudian diabadikan dalam pelaksanaan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita melihat sejarah perjalanan bagaimana kemudian Siti Hajar berlari untuk mencarikan sumber penghidupan air kepada anak yang dimilikinya, maka kemudian apa yang terjadi? Di sini terlihat perjuangan seorang ibu yang sangat luar biasa terhadap buah hatinya. Ketika Allah memiliki 99 Asmaul Husna, satu di antaranya yang bernama Ar-Rahim, satu-satunya Asmaul Husna itu Allah hembuskan, Allah titipkan di dalam tubuh seorang wanita yang bernama Rahim. Sehingga kemudian dengan kasih sayangnya itulah Siti Hajar kemudian merawat, menjaga, mencari, berlari-lari dari satu bukit ke bukit yang lain, dari bukit Safa ke bukit dan Marwa, ke bukit Marwa, untuk mencari sumber air untuk anaknya. Ini rasa kasih dan sayang yang dimiliki oleh seorang ibu. Ketika kita terkadang melihat anak kita sakit, anak kita kelaparan, anak kita kesusahan, kadang ucapan-ucapan sayyi'ah kita ucapkan, rasakan, tahankan. Ini tidak mencerminkan jiwa-jiwa rahim dalam tubuh seorang ibu. Sesungguhnya doa dan lafaz ibu yang dimiliki oleh seorang ibu kepada anaknya adalah penentu untuk jalan anak-anaknya sampai kepada pintu kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah.
Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi nilai-nilai kehidupan yang dapat kita ambil dalam hidup dan kehidupan kita berdasarkan kisah perjalanan antara Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar. Yang pertama adalah pendidikan keluarga. Ketika orang tua mampu menjadi role model, mampu menjadi contoh suri tauladan, tak perlu kita teriak-teriak, tak perlu kita berkoar-koar menyampaikan kebaikan kepada anak-anak kita. Ketika ia saksikan kebaikan, kesolehan dalam diri orang tuanya, maka anak-anak kita akan mengimitasi, mencontoh dan meneladani apa yang disaksikan dan dilihat dari orang tuanya. Yang kedua, musyawarah. Perlu kita lakukan diskusi, ngobrol bareng kepada anak-anak kita. Bagaimana pendapatnya, bagaimana masukannya. Karena anak-anak kita juga punya hak untuk berbicara. Anak-anak kita memiliki hak untuk berbicara, menyampaikan pendapatnya kepada diri kita. Untuk kemudian keputusan bersama yang akan kita ambil dalam rumah tangga yang kita bina. Di antara keluarga, suami, istri, dan anak yang kita miliki. Karena sesungguhnya, diibaratkan dalam proses hubungan rumah tangga, suami dan istri, dalam sebuah rumah tangga itu kita analogikan dalam sebuah segitiga piramida. Pucuk atas berada posisi Allah, kiri dan kanan adalah posisi suami dan istri. Ketika suami dan istri semakin jauh dari Allah, maka hubungan suami dan istri akan semakin jauh. Tapi semakin dekat suami dan istri itu ketika sama-sama berupaya untuk lebih dekat kepada Allah, maka jarak antara suami dan istri juga akan sama-sama semakin dekat. Sehingga ini mengantarkan seorang suami dan istri terkadang menjadi keributan di rumah tangga, menjadi keributan di tengah-tengah keluarga, hanya perkara hal-hal yang sepele, karena akibat jauh hubungan yang kita bina, jauh hubungan yang kita bangun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rengganglah hubungan antara suami dan istri. Yang ketiga, nilai-nilai kehidupan yang dapat kita ambil adalah nilai-nilai kesabaran. Bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh hari ini adalah atas izin Allah dan milik Allah, dan akan kembali kepada Allah. Kita belajar kepada petugas parkir, bahwa ketika petugas parkir itu datang kendaraan berbagai macam merek yang mewah datang menghampiri petugas parkir, apa yang dilakukan petugas parkir? Ia tersenyum, ia berbahagia. Tapi ketika kendaraan itu pergi satu persatu meninggalkannya, tak sekalipun petugas parkir itu bersedih. Kenapa? Karena ia sadar kendaraan mewah berbagai macam merek itu yang datang menghampirinya itu bukanlah miliknya dan akan kembali kepada pemilik masing-masing. Yang selanjutnya tawakal. Faida azam tafatawakal Allah. Doa sudah, ikhtiar sudah, maka serahkan seluruhnya kepada Allah. Allah yang Maha memiliki skenario yang baik. Allah yang akan menentukan segala sesuatunya yang terbaik untuk hidup dan kehidupan kita. Maka serahkan, Allah sudah menentukan yang terbaik apa yang akan diputuskan Allah untuk diri kita. Yang kelima, al-hub, al-mahabbah, rasa cinta. Cinta yang kita bangun akan menjadi penentu sebagai nilai-nilai kehidupan dalam rumah tangga. Lari-larinya dalam sebuah lagu dikatakan romantisnya Rasul, dikatakan dengan lari-larinya Rasul dengan istrinya. Tidak menjadi ukuran bahwa romantisme dibangun hanya sekedar lari-lari. Begitu banyak romantisme yang dibangun Rasulullah kepada istrinya. Maka rasa cinta yang perlu dibangun adalah intensitas komunikasi dan bekerja sama antara anak dan orang tua, antara suami dan istri, sehingga kemudian terbangunlah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang keenam, ikhlas. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa penting membangun keikhlasan dalam diri kita. Ketika nilai ibadah yang kita lakukan tidak dibangun atas dasar ikhlas, maka luntur, musnah, dan hancurlah segala ibadah yang kita lakukan. Yang terakhir, khauf dan roja, rasa takut yang kita miliki penting kita bangun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan roja, kita meyakini bahwa apapun yang kita miliki saat ini, yang menempel di tubuh, yang ada di rumah, yang kita lihat di sekeliling kita, roja, segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di tempat ini mampu membangun keimanan dan ketakwaan kita, meskipun masih berupaya taqarrubu ilallah, berkurban kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kemudian amal ibadah yang kita lakukan mengantarkan diri kita menjadi insan yang bertakwa, insan yang paripurna dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup khutbah ini, mari sama-sama kita menadahkan kedua tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allahumma dafa'na al-ghala
wal bala wal waba fid dunya khususah fi baladina Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.